mengundang kami mengikuti rapat pada hari ini, itu rapat KKN. Bincang-bincang sedikit bahwa setiap rapat pelaksanaan KKN itu secara bergiliran dari madrasah anggota. Saya tanya tadi Pak Lasiono kapan gilirannya ke tempat Pak Lasiono, katanya sudah. Berarti Pak Lasiono durhaka kepada saya. Karena ada keistimewaan Pak Rifin kalau ke sana, ada di sana kambing yang segar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa saya berharap pada hari ini dalam rapat KKN ini supaya kita mengikuti protokol kesehatan, sehingga kalau yang ada satu meja dua, saya berharaplah karena masih ada yang lain supaya itu yang saya harapkan. Kenapa Pak Kakadu tidak akan mau memperolehnya kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan? Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara kita hari ini sangat betul-betul bagus. Setidaknya yang tak pernah ke Asari itu sudah pernah. Itulah setidaknya. Dan yang kedua, saya melihat supaya saya pernah ada pengalaman di pesantren atau ibadah Eropa. Waktu itu disarankan oleh salah seorang, setiap tahun, setiap bulan itu kalau ada arisan ilmu, ada narasumbernya dibuat. Kalau misalnya dia ahli di bidang manajemen, dia akan menyampaikan bagaimana manajemen di madrasah itu yang benar. Jadi kalau dia istilahnya ahli nausorok, dia yang memberikan narasumber. Jadi setiap ada pertemuan itu ada oleh-oleh yang mau dibawa, daripada hanya kumpul membahas dalam box. Itu saran saya kepada Bapak Ketua Sumai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama halnya yang disampaikan oleh Pak Ketua Sumai tadi, saya berbicara masalah data. Saya meminta data di madrasah itu 3 kali diminta, 3 kali berbeda. 3 kali diminta misalnya sama Pak Lasio jumlah siswa, itu 3 kali berbeda. Sehingga dampaknya sekarang inilah dampaknya salah satu kekurangan dana bos itu di Sumatera Utara. Data itu tidak ada yang sinkron. Di kantor kita juga demikian. Kalau dilihat dari DIPA, jumlah siswa MTS swasta Selamat Batu Selatan sekian. Kalau dilihat lagi dari data emis, sudah berbeda lagi. Dilihat lagi dari yang manual yang diminta dari kepala-kepala madrasah, baik dia melalui pengawas ataupun melalui ketua supplier, itu beda lagi. Jadi 3 data ini tidak tahu kita yang mana mau dipakai. Inilah yang membuat kita bingung. Tapi di kabupaten, begitu juga lah di provinsi. Kalau kita cairkan sesuai juknis itu, dana bos itu berdasarkan emis, itulah di juknis. Pada kenyataannya kita mencairkan itu sesuai dengan realita, usulan daripada Bapak dan Ibu. Maka berbeda. Ini yang jadi masalah. Kalau kita ikutkan dari data emis, itu dana bos kita tidak banyak kekurangan. Tidak banyak. Kenapa? Karena ada salah satu madrasah itu jumlah siswanya 70, maka yang ada terdaftar di emis cuma 1. Di situ. Jadi kalau kita ikutkan emis, maka yang 69 lagi dia tidak menerima.
maka kekurangan dana bos kita itu sedikit. Tapi kalau berdasarkan usul yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, maka kekurangan itu banyak. Inilah kita yang sekarang yang sedang membingungkan. Sementara kalau di juknis itu berdasarkan remis. Tapi salah satu contoh, kalau seandainya lah nanti yang 70 siswanya yang kita jadikan satu, bagaimana pula nasib umpan itu? Jadi siapa yang salah di situ? Yang salah itu ya kita sendiri. Waktu mengisi data emisi kita tidak aktif. Sementara di juknis harusnya. Makanya kalau ditanya oleh Pak Ketua tadi sudah banyak orang, saya mengaku sekarang ini mencairkan apa yang mau dicairkan, dananya sedikit. Sekarang nggak seperti tahap pertama kita sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu minta dikasih. Sekarang ini dan masih beruntung kita Labuan Batu Selatan masih bisa mencairkan walaupun hanya sekian persen. Ada kabupaten kota itu 1 bulan tak bisa dicairkan. Itu masih kurang. Itulah kekurangan dana bos kita, bukan kita di Labuan Batu Selatan, itu secara provinsi Sumatera Utara secara umum kekurangan. Tidak ada kabupaten yang tidak kurang. Jadi inilah yang dipertimbangkan. Ada bahasa meminta ke provinsi ada dana di sana masih berkisar 20% lagi. Itulah yang mau kita rekomendasikan supaya jangan terlalu banyak kekurangan yang harus seperti itu. Tapi begitu kejadiannya, Pak Ketua, saya sudah datang LSM menjumpai saya. Kenapa dana bos madrasah itu Pak dipotong sampai 47%? Itu pahit atau enggak seperti itu? Padahal dicairkan pun belum. Katanya sudah saya potong 47% uangnya. Itu dari mana datangnya kalau tidak dari kepala madrasah? Kalau orang lain nggak tahu bagaimana cerita itu. Macam inilah cerita kita hari ini, tidak akan tahu itu para media lain ataupun oknum yang lain kalau tidak dari kita. Jadi saya sampaikan permasalahan itu di madrasah 80% itu dari dalam persoalan. Jadi data itulah yang kami inginkan. Emis itu betul-betul disampaikan kepada operator, betul-betul itu dipantau terus. Belum lagi untuk tahun 2021 nanti, sekarang sudah mulai menyusun anggaran itu. Belum lagi masalah sertifikasi. Jadi permasalahan itu Pak Lasyaman itu sekarang sedang banyak-banyaknya, termasuk aduan-aduan daripada guru-guru, kepala-kepala madrasah. Saya sampaikan selalu jangan ada pungli. Ternyata apa yang disampaikan itu pun orang belum tentu semua senang. Kalau memang yang merasa keberatannya, jangan malah ada diberikan apa-apa. Saya selalu begitu. Tapi nyatanya sekarang itulah yang jadi persoalan. Bapak dan Ibu tidak ada mengadu, tapi ada salah satu cerita di kedai kopi. Syaratnya ceritanya. Jadi itulah Bapak dan Ibu kami harapkan. Data pertama itulah betul-betul disinkronkan. Jangan nanti minta ketua supplier 45, minta lagi nanti dari kantor dibuat 47. Karena begini, kalau seandainya kira-kira mau mencetak naskah, itu jumlah siswanya menurun supaya jangan banyak mau dibayar. Tapi begitu mau pencairan dana bos, itu meningkat karena rezeki akan datang. Maka disitulah latar belakang yang pertama. Beda-beda datanya. Jadi dari data emis ada yang tidak aktif di emis. Kalau dibuat lagi seperti tadi, 70 siswanya yang ada cuma jumlah siswanya 1. Macam mana perasaan? Jadi inilah data itu yang pertama kepada Bapak dan Ibu kami sampaikan. Buatlah data yang real yang sebenarnya. Sudah itu data emisi itu betul-betul kita isi.
Berkaitan dengan permintaan tadi dana bos itu, insya Allah saya sekarang berpikir apakah saya menunggu penambahan itu karena semalam saya rapat di Kanwil dalam waktu dekat katanya mau ditambah, apakah dapat kita atau tidak itu terserah rezeki kita. Jadi apakah sekarang yang sudah itu kita apa adanya kita cekkan, itu pun Kecamatan Kampung Rakyat Tomkambang memang sudah semua memberikan berkas usulan. Tapi ada kecamatan lain belum lagi apa-apa. Itu bikin kita susah. Kita cairkan nanti ini, yang lain seperti dari Sungai Kalang belum lagi yang datang. Tak mungkin 2 kali kerjaan kita dalam hal itu. Jadi kalau saya sebenarnya kalau meminta lebih cepat ini. Saya selalu kalau bisa realisasi anggaran itu supaya lebih cepat. Cuma itu semuanya dari teman-teman kita, dari madrasah juga yang terlambat. Jadi inilah dalam hal itu berkaitan dengan dana bos. Kenapa belum dicairkan Pak? Karena belum lengkap data usulan di kantor. Masih ada itu. Yang kedua, manalah tahu entah datang pula tambahan pinjaman sedikit daripada 2 kali pinjaman. Itulah yang membuat latar belakangnya. Seterusnya Bapak dan Ibu berkaitan dengan data itu ada kaitannya tadi dengan bantuan operasional sekolah. Saya berharap Bapak dan Ibu dalam hal pemberkasan, dalam hal apa saja, kalau memang membuat masalah tidak usah kasih apa-apa. Makanya kami buat surat pernyataan itu di situ. Sekarang ini nggak zamannya lagi bermacam-macam, satu macam-macam sudah sulit mengurusnya. Sama halnya dengan contoh kecil, kita lihat pada UN itu yang ada pungli juga pungli MTS salah satu kita itu juga sampai saya datang ke polisi gara-gara itu. Sampai saya ke Polres Temanggung kepada madrasah itu yang mengumpulkan, katanya komite segala macam. Sampai saya ke polisi dulu. Saya tidak tahu. Tahunya saya setelah ada panggilan. Jadi begitu juga yang dialami Pak Sukatni semalam ya. Uang ijazah atau SKH dikumpul katanya diminta 250.000 per siswa. Saya sedang mengikuti rapat di Kanwil, itulah datang telepon daripada wartawan. Coba kita menjawab Pak. Padahal melalui ijazah itu saya kira nggak ada satu pun yang membayar. Kalau untuk tingkat ET, MTs dan MA, saya sampaikan itu supaya anggota saya jangan sekali-kali itu menerima uang melalui ijazah, walaupun ada uang saya keluar di situ. Menjemput itu ke Medan Pak Darto menggunakan biaya. Sampai di sana pun sama-sama kita makmur. Tapi karena takutnya saya tersangkut dengan hukum, karena itu adalah standar apa kali? Iya. Makanya itu tidak saya berikan. Makanya itu saya gratiskan. Rapat kita di Kota Pinang juga saya sampaikan. Ternyata datang lagi seperti itu. Jadi Pak Soekarno bila perlu kalau memang apa kembalikan uangnya. Tidak gara-gara itu kita daripada sangkut-sangkut dan kalau sekarang pemberitaan ini kan masih ada urusan lagi dengan kejaksaan. Gara-gara pemberitaan seperti itu masalah yang lain. Jadi capek kita. Jadi kepala seksi itu mau jangan capek seperti itu. Maunya enak kan begitu. Jadi dari mana sumbernya? Dari madrasah. Saya sampai menyampaikan kapan pun nanti saya bukan kepala sekolah semua kemana mau dijabat. Kita sudah berusaha sebaik mungkin jangan. Jadi itu nanti Pak Soekarno itu biasa itu. Saya yakin saya pun mengalaminya seperti itu sebagai kepala madrasah dulu. Kita rapatkan yaitu dengan orang tua murid. Satu pun tidak ada yang tidak setuju. Kalau satu yang tidak setuju pasti tidak teruskan. Rapat komite, rapat dewan guru, tidak ada satu pun yang merasa keberatan. Tapi pihak ketiga yang keberatan itu biasa.
Tapi itulah namanya sport jantung di pasukan. Jadi sport jantung itu biasa. Saya sudah biasa menghadapi seperti itu. Tapi begitu pun lama-lama kita capek juga. Begitu sampai kita di rumah, tidak dicurhatkan kepada istri kita, pening kepala, dicurhatkan, itulah kau katanya. Iya. Jadi kepala matras itu memang banyak problemnya. Jadi yang benar-benar aja. Jadi walaupun dia ada undang-undang peraturan menteri agama tentang komite, tapi tetap juga dicari. Karena kita nggak sampai sidang. Kalau sidang mungkin menanglah Pak Sukatmin. Nah, kan begitu. Tapi nggak sampai sidang. Kita sudah boleh kepelatihan. Jadi kalau itu saya sarankan Pak Sukatmin. Kalau memang ada celah-celah di situ pungli, silakan dikembalikan. Begitu juga ada yang lain daripada mungkin susah. Jadi tidak ada cerita berkaitan dengan itu. Baru yang kedua pada Bapak dan Ibu masalah data. Yang kedua masalah induksi guru. Dulu sudah pernah kita sosialisasikan di Wikipediaa. Induksi guru bahwa setiap guru pemula itu adalah harus diinduksi dulu. Itu bulan 12 sudah tuntas. Maka sekarang perintah dari Kanwil itu mau dimonitoring apakah sudah Bapak dan Ibu laksanakan di madrasah, itu maksudnya. Kalau sudah dilaksanakan berjalan, alhamdulillah. Buat nanti surat keputusannya atau apa sesuai dengan keputusan dirjen itu, langkah-langkah apa yang mau dilaksanakan kan sudah ada di juknisnya yang disampaikan oleh Pak Nato tadi semalam juga sudah kami bicarakan. Jadi ada siapa yang mau diinduksi, siapa juga pemimpinnya. Jangan nanti datang tim yang mana yang mau diinduksi nggak ada, timnya juga tidak ada, kan begitu. Inilah harapan saya kepada Bapak dan Ibu. Jangan lupa induksi itu di bulan 12. Bagi yang dari madrasah swasta itu sudah disertifikatkan, diberikan sertifikat dari kantor. Kalau negeri dia dari kantor. Jangan nanti gara-gara induksi guru sertifikasi dia tidak bisa mengikuti, karena itu sudah mulai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi. Tapi bagi yang guru sertifikasi tidak lagi ada induksi guru, jangan salah pemahaman. Ini khusus guru-guru pemula dan yang belum sertifikasi. Nah, itu Bapak dan Ibu. Seterusnya kepada Bapak dan Ibu, ada agenda kita yang selama ini kan kompetisi sains madrasah itu kita laksanakan, yaitu di madrasah, kabupaten, provinsi dan nasional. Kalau untuk tahun ini adalah kompetisi sains madrasah akibat COVID, maka tidak lagi dilaksanakan seperti tahun yang lalu, maka dilaksanakan secara online. Maka di sini ada kesempatan emas bagi kita. Saya kira peluang emas. Kenapa? Setiap madrasah itu diperbolehkan mengikuti secara online, secara nasional. Dia tidak ada lagi yang juara di kabupaten, juara di provinsi, tidak ada lagi. Dia langsung ke nasional. Jadi setiap madrasah itu harus wajib mengikuti. Itu saya harapkan kepada madrasah yang ada di Labusen. Masing-masing madrasah itu mengikuti nanti baca juknisnya satu, misalnya kalau dia matematika, kalau dia IPA dan IPS, kalau IPS. Masing-masing mengikuti aja. Jadi dalam hal ini untuk tahap pertama misalnya di satuan pendidikan, silakan diikuti seluruh siswa yang nggak usah main copot-copot. Itu membuat kesalahan kita. Misalnya Pak Lasiono, udahlah copot dalam ranking 1 sampai 3. Ketepatan ranking 1 itu tidak menguasai matematika. Yang dikuasainya Quran hadis, makanya dia ranking. Makanya salah copot kita. Yang kedua nanti juara duanya mungkin karena ada hubungan kekeluargaan dengan kepala sekolah ataupun dengan guru, maka dia dapat ini. Maka seleksi aja di madrasah itu secara umum semua, apa ruginya kita?
Seleksi baru nanti tentukan satu per bidang studi. Maka betul-betul berlian daripada duta dari madrasah kita lah yang mengikuti. Itu yang saya harapkan, makanya saya berkenan datang kemarin ngomong tadi. Bagaimana teknisnya Pak di madrasah saya? Silakan. Bagaimana cara menseleksi itu yang semua siswa? Saya tidak setuju itu kalau hanya dicoba-coba. Karena biasanya kemampuan siswa kita ini setelah diseleksi begitu baru dapat ya. Apalagi sekarang soal-soal olimpiade banyak contohnya, atau tahun-tahun yang lalu, atau ada nanti petunjuk-petunjuk berikutnya. Silakan. Apalagi bicaranya Pak Dirawan menguasai teknologi, bisa saja. Di satuan pendidikan aja pun nanti sudah mulai macam yang nasional. Lalu mulai berkelompok dibikin kalau memang nggak ada komputernya, atau melalui HP saja kan. Sehingga jangan nanti walaupun siswa kita sedikit, tapi bisa juara. Saya masih optimis dapat kita 100 besar nanti itu luar biasa kalau buat Selatan. Enggak pernah mesti harus juara satu. Juara satu dari ribuan se-Indonesia pernah. Tapi tidak menutup kemungkinan. Contoh kita lihat waktu di Manado, itu dari Sipirok masuk ke dalam MI-nya. Bahasa Indonesia itu pun sulit anak itu saya coba. Tapi dia dapat juara nasional, kan luar biasa. Apalah salahnya kalau dari Pancing, kan begitu. Dari jauh lumutnya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Bisa saja dari Pak Narto tak ada seperti tahun-tahun yang lalu. Tak ada dari negeri. Kalah negeri itu dibuat swasta Pak Narto. Jadi saya bilang wajar. Karena biasanya kalau banyak dikasih jajan bodoh sekolah. Kan begitu dulu orang tua kita. Yang banyak-banyak jajan bodoh sekolah kan. Negeri itu kan dikasih banyak jajan oleh pemerintah. Ya wajar bodoh. Swasta itu ya pas-pasan pun tidak, karena banyak keluar dari swasta daripada negeri. Kan begitu. Jadi kalau dari negeri itu udah, saya kira udah cukup. Sehingga menjadi kepala sekolah negeri itu bukan mudah. Karena apa? Karena cukup. Tapi kalau dia swasta, begitu didirikan madrasah itu Pak Ripin dulu, nggak ada situ terpikir kita saya dirikan dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan datang dari bos, nggak ada itu. Betul-betul ikhlas semangat, ternyata datang lagi sertifikasi, datang luar biasa rezeki itu sama kita. Rezeki guru itu Bapak dan Ibu bagi yang sudah sertifikasi itu sudah luar biasa. Lebih banyak rezekinya daripada di kantor. Tapi saya selalu sampaikan waktu saya dulu diperiksa izin Pak Sofi, saya bersyukur kepada pemerintah telah membangun saya 7 rumah petak. Saya bilang Pak Kami 7 rumah petak dikasih pemerintah sama saya. Kenapa begitu Pak? Kalau biasanya 1 bulan 500 sewa rumah petak di Lampung. Jadi kalau 7, 3.500.000. Tunjangan kinerja saya 3.700.000. Berarti kan secara tidak langsung dibangun pemerintah sama saya rumah petak saya bilang. Harus begitu. Jadi Pak Karno kalau gaji sertifikasi itu sebulan gaji, coba sudah berapa rumah petak itu di luar gaji kita? Enggak tanggung-tanggung. Enggak pernah kita duga itu datang sertifikasi. Enggak pernah. Jadi harus kita sadari begitu, otomatis kita harus. Siapa sih yang mau membangun rumah petak sama kita itu gratis gitu? Harus begitu. Mudah-mudahan yayasan juga memberikan seperti itu nanti kepada guru-gurunya kan begitu. Terus ada masa depan guru. Jadi inilah kepada Bapak dan Ibu. Saya berharap itu KSMO itu harus semua kita mengikuti. Nanti Pak Suprayo cek mana yang mengikuti, mana yang tidak. Kalau tidak bisa mengikuti, perlu pembinaan kita. Perlu pembinaan kita lagi.
Salam. Cari siapa? Iya. Silakan Pak Anwar. Memang begitulah apakah kalau ingin terkenal datanglah selalu terlambat. Jadi sorotan Pak ya? Enggak malah jadi sorotan, jadi pemandangan. Jadi itulah Bapak dan Ibu KSMO itu. Tapi dengan catatan, jangan sekali-kali membebani pembiayaan itu dari orang tua siswa. Jangan pula KSM itu membuat masalah lagi. Itu saya lakukan. Kalau mau dari dana bos gunakan silahkan. Tapi kalau dari siswa jangan coba-coba. Ini KSM yang lalu Pak belum selesai urusannya dengan duit, belum selesai. Jadi jangan lagi nanti sudah belum selesai sudah datang lagi muncul yang baru. Di situ sudah 13 tambah 5 dari 18 kepala seksi yang dipanggil jaksa tinggi, kejaksaan tinggi. Itu pertama 13, berikutnya tambah 15. Begitu. Apa nggak serangannya? Kasih penis ke musuh mungkin menunggu giliran kan begitu. Gara-gara KSM yang lalu katanya tidak sesuai nih. Pengumpulan dana semua segala macam tidak sesuai dengan ini. Padahal kita saya KSM yang lalu saya kira kalau 24 juta lebih rugi saya Pak. Karena begitu mengawas, yang pengawas ya minta uang saku, kasih juga. Yang pengawas ya minta maaf, kasih juga. Ternyata MOU dengan yang pihak ketiga nggak jelas, membawa naskahnya dari Medan kemarin. Begitu pun masih mau dibangun. Jadi makanya saya harapkan yang untuk KSMO ini jangan nanti ada yang membuat masalah sampai memberatkan kepada orang tua murid. Sampai sama halnya dengan ujian nasional yang lain, memberatkan kepada orang tua murid langsung. Masa ada lagi pengumpulan dana ujian nasional tak jadi kan orang. Jadi inilah kepada Bapak dan Ibu. Pertama tadi data kita supaya betul-betul real, sinkron, sehingga erat kaitannya dengan dana bos. EWIS itu harus betul-betul Bapak Ibu perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi induksi guru. Silakan induksi guru itu betul-betul diterapkan di madrasah masing-masing. Yang ketiga tadi masalah KSMO, kompetensi saya di madrasah secara online. Dan yang keempat, saya berharap stop pungli di madrasah. Stoplah bagaimana caranya. Seperti tadi yang menimpa Pak Sukatmin, saya yakin Bapak dan Ibu juga ada yang seperti itu. Tidak malah Pak Sukatmin saja itu yang mengambil uang apa SKH. Kenapa saya begitu? Begitu mau mendaftar dulu balas diberi, saya tanya siswanya, kota Pinang. Baru bilang ini Pak, bayar ini. Mau bisa tak bayar Pak katanya. Begitu. Masuk lagi saya dapat di kedai kopi. Saya pura-pura saya dapat saya juga ceritanya, tapi saya lagi tak nih. Jadilah ada 4 poin itu yang terutama dari yang pungli mari kita ingat. Barangkali inilah Pak Ketua Suprayo, Ketua KKM yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu melanjutkan apa yang mau dipersoalkan. Rapat KKM kami duluan nanti pulang karena masih banyak kegiatan lagi Pak Ketua. Tadi karena sudah terlalu semalam saya sampaikan bagian sama Ketua, mau tidak mau. Karena saya mau persiapkan lagi berkas untuk jam 2 nanti yang mau dibawa ke kejaksaan. Yang nomor PIP saja. PIP kemarin masalah anggota KKM itu banyak yang bertanya kenapa sekolah saya tidak dapat. Oh,
Balik. Masalah gini Pak, SK-nya nggak ada, tapi uang itu sudah ada di dalam rekening atau di ATM anak-anak. Sementara SK-nya nggak ada, nah, itu palsu. Hadir ya dia. Semalam juga seperti itu, saya kesampaian orang tua muridnya ngamuk-ngamuk sama sekolah-sekolah. Iya, hancur. Ngamuk-ngamuk. Bapak bilang sudah masuk, ternyata tidak masuk katanya. Minta ganti di ongkosnya yang ke Kota Pinang. Wah, Itu ada keluar di HP atau karena banyak. sesinya itu kan. Jadi saya kira kalau masalah pimpin nanti Soalnya saya ada tanyakan apa